Kejaksaan Agung mengungkapkan peran Iwan Setiawan Lukminto dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan tekstil raksasa itu. Iwan merupakan mantan direktur PT Sri Rejeki atau Sritex pada 2005 hingga 2022. Tak hanya Iwan, Kejagung juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Diki Syahbandinata yang pernah menjabat sebagai pemimpin divisi korporasi dan komersial di Bank BJB pada 2020. Serta Zainuddin Mapa, mantan Direktur Utama Bank DKI di tahun yang sama. Ketiganya telah resmi menjadi tersangka dan kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Abdul Qohar, kasus korupsi ini bermula dari pemberian fasilitas kredit oleh Diki dan Zainuddin kepada Sritex secara melawan hukum. Kredit tersebut dikucurkan tanpa melalui analisis risiko yang memadai, serta mengabaikan prosedur dan syarat yang berlaku dalam sistem perbankan nasional. Padahal saat itu, penilaian terhadap Sritex menunjukkan peringkat kredit BB- yang mengindikasikan tingginya potensi gagal bayar. Dengan predikat seperti itu, seharusnya Sritex tidak layak menerima pinjaman apalagi tanpa agunan. Total kredit yang diterima Sritex dari 3 bank pemerintah daerah dan 1 konsorsium bank pemerintah mencapai 3,58 triliun rupiah. Rinciannya, Bank Jateng memberikan 395 miliar rupiah, Bank BJB sebesar 543 miliar rupiah, dan Bank DKI mengucurkan lebih dari 149 miliar rupiah. Namun, dana tersebut ternyata tidak digunakan sesuai tujuan awal, yakni sebagai modal kerja. Menurut Kejagung, Iwan Lukminto diduga menggunakan dana kredit untuk membayar utang perusahaan serta membeli aset-aset yang tidak produktif. Akibat dari penyalahgunaan dana tersebut, kredit dari BJB dan Bank DKI menjadi macet dan masuk dalam kategori kolektibilitas 5. Hal ini berdampak langsung pada kondisi keuangan Sritex. Kejagung juga menyatakan sejumlah aset-aset Sritex yang tersisa tidak cukup untuk menutup kerugian negara karena tidak dijadikan jaminan dalam pemberian kredit. Dari hasil penyidikan, kerugian negara akibat tindak pidana ini ditaksir mencapai lebih dari 692 miliar rupiah berdasarkan total tagihan kredit yang belum dibayar dari nilai pinjaman awal 3,58 triliun rupiah. Atas perannya dalam kasus ini, Iwan Lukminto dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kasus ini menjadi salah satu sorotan utama Kejagung pada tahun 2025 karena melibatkan kolusi antara dunia usaha dan perbankan daerah.